Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami ini. Dalam kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang tutorial Google Formulir. Nah, video ini akan membahas tentang cara membuat soal isian singkat dan bisa autokoreksi. Bagaimana caranya? Langsung saja. Silakan Bapak Ibu teman-teman membuat formulirnya. Caranya cukup mudah. Silakan masuk ke drive-nya masing-masing. Kemudian klik tombol baru ini, kemudian pilih Google Formulir dengan formulir kosong ataupun dari template. Nah, oke, jika sudah akan langsung ke tab baru. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah kita membuat judul soalnya, misalkan judul kuisnya, kuis ulangan ataupun PAS gitu ya. Kemudian di sini adalah judulnya. Nah, kemudian kita misalkan di sini saya contohkan ada dua soal. Nah, yang pertama soalnya seperti ini, misalkan jaringan pada tumbuhan yang terdapat pada bagian ujung akar atau ujung batang adalah, ini jawabannya itu kan garis stem gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, berapakah jumlah kaki ayam? Jawabannya adalah 2 gitu kan ya. Ini adalah contoh untuk isian singkat. Nah, bagaimana kita menjadikan ini bisa autokoreksi? Langkah pertama adalah kita buat soalnya dulu, sejumlah soal yang akan kita ujikan. Setelah itu kita masuk ke setelan ataupun setting, kita klik. Nah, di sini ada setelan umum. Nah, di setelan umum ini kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan akun Google Suite, nah maka di sini ada pilihan batasi untuk pengguna G Suite. Tapi kan tidak semua murid ya menggunakan akun Google Suite, maka kita tidak centang ini ya, kita hapus centangnya. Yang atas ini kumpulkan alamat email, silakan ini bisa dipilih atau tidak. Karena kalau misalnya kita klik ini, maka murid ketika dia masuk itu akan otomatis wajib menggunakan email ataupun menginput email yang mereka punya. Nah, kemudian di bawah ini murid-murid ketika mengerjakan itu dapat mengedit ataupun dapat melihatnya, ini mungkin tidak usah kita centang. Baik, ke bagian yang kedua di presentasi, ini ada pilihan tampilkan status progres, ini mungkin tidak usah. Yang kedua, nah karena tadi di soal yang saya buat itu tidak ada numbering atau penomoran, maka kita bisa memilih pengacakan urutan pertanyaan. Dan yang di bawah, yang ketiga ini kenapa tidak muncul, karena tadi kita membatasi untuk satu tanggapan saja. Oke, yang di bawah ini adalah pesan konfirmasi setelah murid melakukan ujian. Bebas ini kata-katanya. Misal di sini saya tuliskan terima kasih telah mengerjakan kuis dengan jujur. Oke. Dan yang ketiga ini adalah kuis. Yang penting kita jadikan ini sebagai kuis, jadi kita centang. Kemudian rilis nilainya bisa langsung kalau pilih yang segera setelah pengiriman atau nanti. Nah, kemudian di bagian bawah ini kita bisa centang ataupun tidak. Ada pertanyaan tak terjawab, kalau kita centang nanti murid bisa melihatnya. Kemudian kalau ini jawaban yang benar, ya murid bisa melihatnya dan nilai poinnya. Oke, kalaupun kita tidak centang tidak masalah. Tapi mungkin kita klik nilai poin saja supaya mereka bisa tahu setelah mengerjakan dapat nilai berapa. Oke, setelah itu kita klik simpan. Nah, di sini selanjutnya adalah kita masukkan kunci jawabannya supaya bisa autokoreksi. Nah, yang pertama misalkan kita masukkan poin nilainya untuk soal pertama ini. Misal di sini saya cuma buat 2 soal, maka satu nomornya misalkan 50 poin supaya jadi 100%. Lalu kita tuliskan jawabannya. Ini tadi jawabannya adalah garis stem. Misal seperti ini. Jadi tulisannya huruf kecil semua. Nah, karena kemungkinan akan ada perbedaan lainnya, misalkan murid juga akan menuliskan M-nya kapital. Jadi kita tambahkan opsi yang kedua, dan bisa jadi kapital semua, maka kita tuliskan juga. Nah, kalau sudah kita klik selesai. Nah, kemudian untuk soal yang kedua, pertanyaannya ini karena contoh ya Bapak Ibu, berapakah jumlah kaki ayam? Ini tipenya adalah jawaban singkat. Kemudian ini kita klik wajib diisi, kemudian masukkan kunci jawabannya. Poinnya adalah 50. Jawabannya bisa kita gunakan huruf 2. Kemudian
kita tuliskan 2 kayak gini, atau yang ketiga 2 dan satu lagi pakai angka misalkan, opsi-opsinya jika sudah selesai. Nah tadi ini di sini ini belum wajib diisi. Oke, nah ya, berarti ini settingannya sudah selesai untuk soalnya. Jadi seperti itu untuk tipe soal isian singkat. Nah kemudian di sini kita juga bisa tambahkan identitas. Maka kita bisa tambahkan nama gitu ya. Ini kita gunakan jawaban singkat saja. Ini tidak perlu kunci jawaban, tapi wajib diisi kayak gitu. Kalau kita juga bisa tambahkan kelas di sini ya. Oke. Itu nah, coba kita cek setelah soal sudah kita setting dan jawaban sudah kita input, poinnya juga sudah, maka kita uji cobakan. Kita kirim, klik kirim ya Bapak Ibu. Kita pilih yang tengah. Ya, ini opsi pertama, kita kirim melalui email anak-anak sendiri, tapi kita harus ngumpulin dulu. Kita harus tahu email anak-anaknya. Kita pilih yang link saja, kita perpendek, kemudian kita tinggal salin dan bagikan ke anak-anak, bisa melalui medsos juga. Nah, kita sudah salin, coba kita cek sini. Oke, nah di sini misalkan kita masukkan nama, karena ini cuman identitasnya nama saja. Lalu di bagian kedua ini tentang soalnya. Nah misalkan karena tadi pengacakan kan, jadi soal ini kan sebetulnya soal nomor 2. Jadi karena kita acak, jadi ada di yang pertama. Berapa jumlah kaki ayam? Misalkan si anak menuliskan jawaban 2 pakai angka, karena ribet ya, gak mau ribet gitu ya. Kemudian yang kedua, mereka menulisnya seperti ini. Oke, kita kirim kalau sudah. Nah, ini kan kata-kata yang kita buat tadi, ya, telah mengerjakan dengan jujur. Oke, kemudian mereka bisa lihat skor. Oke, ini ya, dan poinnya 100. Kita coba sekali lagi, misalkan di sini dengan misalkan namanya Angan, kemudian berikutnya, nah kita tadi kan ini kan karena diacak, ini untuk misalkan anak yang lain yang mengerjakan, maka soal ini akan ada di yang pertama, jadi kemungkinan diacak. Oke, misalkan anak itu menuliskan dengan kapital semua, nanti akan benar atau tidak gitu ya. Kemudian kalau yang ini kita gunakan yang huruf dan kecil semua. Oke, kita kirim. Nah, mereka juga bisa lihat skor. Nah, selanjutnya kita kembali ke akun kita yang ini, Bapak Ibu. Nah, sekarang di sini sudah ada 2 respon. Coba kita cek. Nah, di sini supaya lebih mudah untuk mengeceknya, kita bisa buka tanggapan atau respon dengan pilihan spreadsheet ini. Kita pilih. Oke, kita buat spreadsheet baru. Oke, kita buat. Nah, ini otomatis ke tab baru dan akan membuka file Google Spreadsheet-nya. Oke. Di sini kita ambil contoh ya Bapak Ibu. Di sini ada 2 orang yang ataupun 2 murid yang sudah mengerjakan di tanggal yang sama, cuman beda 1 menit, nilainya sama-sama 100, ini namanya. Kemudian ketika anak pertama menuliskan baris hitam, ternyata kan betul. Kemudian ini juga hanya dengan angka 2 saja juga betul. Ataupun misalkan soal pertama dengan huruf kapital betul, yang ini pun sama betul. Jadi ini autokoreksi ya. Dan nanti kalau misalkan kita membutuhkan untuk penilaian, kita tinggal ini saja, download file ini. Ataupun misalnya kita copy dan kita masukkan ke Excel dan kita bisa input olah nilai untuk penilaian di rapot. Baik, itu untuk video kali ini, video sederhana dan kita bisa terapkan dalam proses evaluasi atau penilaian pembelajaran murid. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.